Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini kembali mempersiapkan apa-apa yang mungkin akan dibawa saat nanti mungkin ngantor atau aktivitas yang lain, semoga diberi kelancaran. Sambil mempersiapkan itu semua, kita juga akan mengkaji ilmu insya Allah yang bisa menjadi panduan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, pagi hari ini saya juga mengajak Anda ketemu dengan Ustadz Bim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Bim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, sehat banget, sehat luar biasa, semangat. Allah Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah semakin menjadi orang tua panutan gitu ya buat putri kita. Benar. Kemarin itu kan kita juga memperdalam soal hak-hak anak ya Ustadz ya. Memberi nama yang baik, mengajarkan Al-Quran dan menikahkan. Rasanya kok masih ada yang kurang ya Ustadz ya. Apalagi kita kan menuju ke Indonesia generasi emas, katanya begitu Ustadz. Ya. Kalau dari nilai-nilai Islam itu kalau kita perdalam, kita combine-kan dengan yang nilai-nilai atau ilmu-ilmu modern, ini kan menjadi sebuah kolaborasi yang SDM unggul nantinya. Bukan lagi generasi cemas, tapi beneran generasi emas gitu loh. Nah, seperti hak-hak anak selanjutnya yang perlu kita penuhi sebagai orang tua. Selengkapnya bersama Ustadz Bim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sungguh kebahagiaan pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam suasana yang saya yakin kita semuanya bersemangat. Di pagi hari ini membuka hari dengan penuh semangat, keberkahan yang Allah telah limpahkan, Allah hamparkan di muka bumi ini dengan satu tekad bahwa kita bersyukur. Kita menikmati yang Allah berikan dan kita terus membagikan kepada siapapun untuk memperbanyak, gitu, menggandakan, melipat gandakan kemanfaatannya. Salawat dan salam tersanjung kepada Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita semuanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Mbak Ayu, pagi hari ini saya akan mengajak kita semua mengobrolkan soal hak anak ya, dari sudut pandangnya Imam Ghazali. Ini agar tambah banyak ya referensi kita ya, pengetahuan kita, sehingga benar-benar kita menjadi orang tua itu orang tua yang baik, orang tua sebagaimana ucapan saya atau istilah saya itu, kita menjadi manusia versi terbaik bagi anak-anak kita. Karena sekali lagi kalau anak-anak kita ini baik, itu masuk sekolah dimanapun, bertemu dengan guru siapapun itu akan berlipat kebaikannya. Tapi kalau kita jadi orang tua sudah tidak baik, ya bagaimana mungkin kita akan memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak kita. Nah, ini menurut Al-Ghazali seperti ini, Mbak Ayu. Saya bacakan makalah beliau. Adabul walidi ma'a auladihi yu'inuhum ala birrihi wala yukallifuhum minal birri fawqa tafatihim wala yalihu alaihim fi waqti dhahrihim wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim wala yamunnu alaihim bitarbiyatihim. Ini kitabnya Al-Ghazali yang menceritakan soal ini, yaitu di dalam kitab Al-Adab Fiddin. Artinya begini, adab orang tua terhadap anak. Nah, kan ini Pak ya, ini adab orang tua terhadap anak. Jadi perlakuan orang tua terhadap anak itu adalah yang pertama, membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Loh, ini ya, membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak hanya menuntut pada anak-anak kita, kon kudu apik karo wong tua, ndak gitu. Kalimatnya ndak gitu. Kalau anak kita tidak sopan kepada orang tua, baik tutur katanya,
atau hal-hal lain, perilaku-perilaku lain, maka kita melihat, oh anakku si urung iso, oh anakku ternyata belum bisa, saya bantu mereka agar bisa melakukan hal yang baik, tidak malah ya mohon maaf misalnya ini Surabaya anak meso ganti TV suwe ya, anak meso ping pisan, wong tuane meso ping 50 misalnya gitu, oh nak dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika kita orang tua melihat anak-anak ini melakukan hal yang buruk, ya, melakukan hal yang tidak baik, maka pandanglah mereka belum bisa, mereka belum mampu, dan kita orang tua bertanggung jawab untuk membantu mereka agar bisa baik. Sehingga kita memberi bantuan pada mereka, pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, mempertemukan, mengumpulkan dengan orang-orang yang baik, menunjukkan ini baik, ini buruk, ini salah, ini bener le, jangan dilakukan yang buruk, lakukan yang baik, misalnya begitu. Dan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sebagai orang tua dalam rangka membantu mereka agar bisa berbuat baik. Ini sangat penting. Misalnya ketika kecil anak kita bawa ke masjid, ya memasukkan berinfak misalnya Mbak Ayu ya, ya kita kasihkan uangnya kepada anak kita karena anak kita ingin memasukkan, misalnya begitu. Atau ketika kita punya makanan, kemudian kita ingin berbagi kepada orang, anak kita yang kita suruh atau kita ajak dulu mereka untuk membagi makanan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini contoh-contoh yang saya rasa sangat mudah bisa kita lakukan. Jadi yang pertama menurut Al-Ghazali adalah membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Ini sangat penting. Yang kedua adalah tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Loh ini Pak, menurut Al-Ghazali ini, bayangkan ini Al-Ghazali zaman segitu itu loh ya, beliau sudah memberikan satu gambaran ya, pada orang tua itu jangan memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Ini sangat penting ya, sangat penting. Sehingga anak-anak kita berbuat baiknya itu ya selevelnya mereka gitu ya. Mereka main bola tidak bertengkar itu misalnya gitu ya Mbak. Iya. Kita beri apresiasi. Iya. Gol virole. Gol no kan biasanya gitu. Iya. Kemudian kan mesti curhat. Oh konco curang Pak gini-gini ya. Wah, kemudian apa yang kita lakukan? Yo konco sapa konco sing nukari awakmu? Apa sih gitu, malah dikompor malah gitu ya. Orang tua yang bertengkar nanti. Akhirnya orang tua sama orang tua yang bertengkar ya. Betul. Nah, kenapa? Kan anak belum bisa kan, anak kan belum bisa untuk mendamaikan, misalnya gitu ya Mbak ya. Betul. Ya, apalah kita terima dulu. Sehingga setiap kesalahan mereka di dalam pergaulan itu kembali kepada yang pertama, membantu. Kita orang tak agar mereka bisa berbuat, oh gini loh, kalau kamu tengkar begini tuh, gini loh lah yang kita lakukan. Begitu seterusnya kan, begitu seterusnya. Sehingga kita tidak memaksa mereka untuk menjadi apa ya istilahnya, anak suci gitu ya. Iya. Kalau salah, kamu udah berkali-kali kasih tahu sama bapak, misalnya gitu ya. Masa kamu nggak pernah dengar, misalnya gitu. Tapi itu auto loh Ustadz. Gimana? Sudah otomatis begitu ketika kan aku tidak mengajari orang tua seperti itu. Kenapa begitu Ustaz? Iya, nggak boleh otomatis. Kalau otomatis ya. Kita harus yang ini ya Ustadz ya, harus mempunyai rem sendiri ya Ustadz ya. Kalau otomatis berarti kan berkali-kali dikerjakan Pak. Oh iya sih. Sehingga menjadi karakter kan, karena sudah spontan kan. Betul. Sehingga mengkarakter. Itu memaksa anak itu menjadi karakter kan sangat tidak baik kan, kita para orang tua. Apalagi nanti minggat gitu Ustaz. Lah naudzubillah min dzalik, kalau saya dengar ya di beberapa kali kan diunggah di. Dengar gitu ya Ustaz. Iya. Kan gitu ya. Anaknya sampai gowon lah gitu. Benar, itu kan enggak baik kan pasti. Hasil akhirnya itu kan enggak baik. Anak juga jadi dendam sama orang tua, atau seburuk-buruknya, yaitu ini malah lebih buruk ya. Dia berpura-pura baik di hadapan orang tua, begitu jauh dari orang tua menjadi anak yang seburuk-buruk anak kan. Nauzubillah min dzalik. Sepertinya di rumah dia menjadi anak anak surga itu ya. Begitu keluar dari rumah menjadi bandarnya neraka kan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam konteks pendidikan ini Al-Ghazali mewanti-wanti jangan memaksa.
anak itu berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Terima dengan sabar, dampingi dengan telaten. Kalau suatu ketika anak kita sampai pada keterbatasannya, antem Pak, sabar aku. Saya gitu ya. Loh, sik ta. Opo gak sabar kamu misalnya gitu ya. Coba kita dengar mereka. Coba kita dengarkan dengan baik kenapa, mengapa, bagaimana, apa kesulitannya. Sehingga kita tidak memaksa. Sekali lagi kita tidak memaksa. Karena kalau sudah memaksa sekali lagi, apa yang terjadi ya dia bisa menjadi orang anak alim di rumah, tapi anak bejat di luar rumah. Kan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saya sederhana saja sama anak saya, ini contoh saja ini. Kamu kalau pergi main ke temanmu, ini contoh dari saya ya, ini silakan yang lain bisa berkreasi sendiri. Jangan melebihi 2 waktu sholat. Misalnya gitu Mbak, contohnya gitu. Sehingga kalau pulang itu pertanyaannya, kalau dia terlambat itu pertanyaannya, sholat di mana tadi? Nah itu kan pertanyaannya kan sholat. Nah, yang kita urus sholatnya itu ya. Walaupun dia rotok ngono-ngono sidik kan yang kita bahas kan yang baiknya, bukan kon ndok ndi kon karo sapa lapo ya kan gitu ya. Ya ketika sholatnya yang kita urus kan, ketika mereka pergi yang dipikirkan, aku belum sholat tuh, misalnya gitu ya. Aku sholat di mana? Karena yang ditanya sama bapakku nanti sholatnya gitu kan. Nah itu akan menjadi menjadi pengingat bagi dia gitu ya. Bahkan selanjutnya juga akan menjadi pengendali bagi dia melakukan apa, di mana, dengan siapa gitu. Kalau nanti ketemunya sama teman-teman yang tidak baik kan pasti akan gak mungkin kan dia sholat, lakukan sholat, nah kan itu kan. Itu akan besar, efeknya akan besar pada anak kita. Sekali lagi yang kedua, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau anak-anak kita masih suka salah-salah, ya kita harus terus bina lagi, ulangi lagi. Yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah. Ini juga sangat penting ya bagi kita para orang tua untuk membangun pemahaman kepada anak-anak kita. Ya kalau mereka sudah misalnya ini remedi 2 kali ya, nilainya masih jelek misalnya gitu ya, ya sudahlah berhenti dulu. Atau mungkin hafalan Quran ini kan ya, ini sekolah-sekolah kita hafalan Quran, dia sudah murojaah berulang kali masih salah-salah terus, nyandet terus. Sudah kita ndak usah pokoknya harus bisa hari ini. Ojo ngono rek gitu ya. Ayo kita alihkan dulu. Kita hibur dulu. Kita bangun semangatnya dulu. Kita diselimpurno didik ya Mbak Ayu ya. Kasih jeda dia. Agar dia merasa bisa. Oh ya, bapakku, orang tuaku memberi sikap yang positif ketika aku berada dalam kesusahan. Ketika aku berada dalam kesulitan. Ya kalau uangnya cuma sekian ya beli yang ini aja loh Mas, misalnya gitu ya. Kita realistis saja. Sehingga kalau ada berita itu ya diajak beli motor ya, motor yang mahal ternyata dia belinya motor yang murah, itu anaknya akhirnya gondokan. Ada masalah sebelumnya pasti kan. Ada masalah sebelumnya sehingga seolah-olah harus ini, harus itu. Kalau enggak ini enggak mau, kalau enggak itu enggak mau. Nah, itu apa yang dilakukan oleh orang tua sebelum-sebelumnya berarti ada masalah. Maka di titik ini atau di dalam bagian ini jangan sekali-kali kita menjadikan membuat mereka tersiksa justru ketika mereka dalam keadaan sulit. Maka dari itu jangan pernah kita memaksakan kehendak kita, ini kehendak kita, kehendak orang tua dipaksakan pada anak sehingga anak-anak itu ya mau nggak mau. Nah itu kan menjadi luka hati yang sulit terobati. Kemudian tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo pono lo ada. Salat tidak penting, lingku kerja gak ditakoki salat. Misalnya gitu ya. Kan auzubillah min dzalik gitu kan ya. Lapo kon ngaji mempeng-mempeng, gak ono kerjaan niku pertanyaan ngaji ku gak ono, misalnya gitu ya. Auzubillah min dzalik. Nah, kon sik cilik aja sregep-sregep nang masjid. Nah, kan bahaya itu, bahaya. Harusnya orang tua yang malu ya Ustaz. Benar, mestinya orang tua yang malu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir dari Imam Ghazali, tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Nah, ini Mbak, ya nuwun sewu, mohon maaf misalnya saya jadi guru, ini kan guru.
kemudian anak saya paksa-paksakan untuk ikut pendidikan sekolah guru misalnya gitu, tentu tidak baik. Tidak baik bagi anak kita. Kenapa? Ya karena memaksa-maksakan mereka untuk menjadi sesuatu, memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu yang tidak benar. Ini sangat, saya sebagai guru sangat prihatin. Dan ya kapan hari juga ketemu saya sama seorang dosen senior dari sebuah perguruan tinggi favorit juga gitu bilang, ya Allah Ustaz saya ini juga prihatin, anak ini masuk jurusan ini, sudah dengan susah payah ternyata hanya 3 bulan kemudian dia pindah jurusan. Iya. Salah jurusan itu. Banyak sekali cerita sekarang. Nah gitu. Loh kenapa? Ya karena orang tua saya minta untuk ngambil jurusan ini. Memaksa ya orang tuanya ini. Benar. Ya. Kan itu pendidikan yang salah itu. Apa yang terjadi? Ya tentu bukan kebaikan. Nah semoga apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini menjadi panduan yang penting bagi kita para orang tua di dalam sekali lagi membangun citra diri orang tua menjadi idola bagi anak-anak kita. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sama-sama Ustadz Mim, luar biasa. Semoga hak-hak putra-putri kita terpenuhi ya, selalu terpenuhi dan Amin. Menjadi baik untuk orang tuanya, untuk keluarganya, tentunya para orang tua ini bisa menjadi panutan. Dan kawan, demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.